Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Desi Nuria Fatimah akan menjelaskan materi tentang kritik hadis untuk memenuhi ujian akhir semester. Materi yang pertama yaitu pengujian hadis ahad dengan amalan Ahlul Madinah. Amalan Ahlul Madinah, dimaksud dengan amalan Ahlul Madinah adalah praktek hukum yang disepakati atau minimal dipraktekkan oleh sebagian besar kebanyakan penduduk Madinah. Poin yang kedua, hadis ahad dan amal penduduk Madinah. Sehubungan dengan hadis ahad yang terkait dengan amal penduduk Madinah, menurut pandangan Imam Malik, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qat'i Iyad, dapat dikategorikan kepada tiga hal. Yang pertama yaitu bila amal penduduk Madinah itu sejalan dengan hadis ahad, maka amal penduduk Madinah tersebut dipandang oleh Imam Malik sebagai penguat bagi kesahihan hadis ahad tersebut, dengan catatan bila diketahui bahwa amal penduduk Madinah itu didasarkan pada penukilan atau periwayatan. Yang kedua, bila terdapat lebih dari satu hadis ahad tentang suatu kasus hukum yang sama, sedangkan antara sesama hadis ahad tersebut terjadi ta'arud atau kontradiksi. Yang ketiga, manakala amal seluruh penduduk Madinah menyalahi bahkan bertentangan dengan hadis ahad. Poin yang berikutnya yaitu pandangan Imam Malik terhadap amal Ahlul Madinah. Yang pertama, pandangannya merupakan pengeja watahan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, posisinya setara dengan hadis mutawatir karena menjadi amalan yang luas. Yang ketiga, bila berbenturan antara amal penduduk Madinah dengan hadis ahad, maka hadis ahad harus ditinggalkan dan amalan penduduk Madinah yang harus diperpegangi sebagai hujjah. Materi yang kedua atau makalah yang kedua yaitu pengujian hadis ahad dengan usul ammah. Adapun definisi usul ammah, diturunkannya syariat di tengah kehidupan umat manusia adalah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan, kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, kami mengutus engkau hanya bertujuan memberi rahmat bagi alam semesta. Oleh sebab itu, agar keamanan dan kesejahteraan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat dapat terwujud, maka segala ikhtiar yang dilakukan umat manusia di muka bumi harus selalu sejalan dengan tujuan syariat. Selanjutnya, setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum atau maslahah ammah yang dibenarkan oleh syara.
dilihat dari kandungan maslahah dibagi menjadi maslahah ammah dan maslahah khassah. Yang dimaksud dengan maslahah ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Sedangkan maslahah khassah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan umum. Selanjutnya, hubungan hadis ahad dan usul ammah. Salah satu cara yang dilakukan para fuqaha untuk menguji hadis ahad adalah dengan cara membandingkan hadis ahad dengan usul ammah. Terus adapun pendapat para fuqaha tentang pengujian hadis ahad dan dengan usul ammah, menurut Imam Syafi'i dan dalam Al-Um membantah pendapat golongan yang menolak hadis ahad secara mutlak. Jumhur ulama yang memegangi hadis ahad menetapkan bahwasannya hadis ahad itu zonni, bukanlah qot'i. Namun mereka mengharuskan mengamal hadis ahad dalam bidang ibadah dan muamalah atau akhlak, bukan akidah. Al-usul ammah adalah kaidah-kaidah yang umum yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis dan selaras dengan ruh dan tujuan syara'. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah menggunakan al-usul al-ammah. Al-usul al-ammah ini sebagai penguji hadis ahad. Ahli fikih berpendapat bahwa hadis ahad tidak bisa dipakai jika bertentangan dengan usul ammah atau kepentingan umum. Lalu makalah yang ketiga, materi yang ketiga, pengujian hadis ahad dengan umum al-balwa. Pengujian hadis ahad dengan umum al-balwa. Pengujian hadis ahad dengan umum al-balwa adalah persoalan syara' yang seharusnya diketahui setiap orang. Hal ini karena persoalan-persoalan tersebut berkenaan dengan semua orang. Sebagai contohnya seperti menyentuh kemaluan setelah berwudu, apakah akan membatalkan wudu atau tidak. Pendapat ulama tentang pemakaian hadis ahad ini, sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Hal semacam ini dituturkan para ulama oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa para ulama secara keseluruhan telah menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dalam agama, baik dalam masalah akidah, syariat maupun akhlak. Namun pendapat demikian ternyata tidak semua kelompok dan ulama sependapat. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, ibadah dan hukum badan ibadah dan hukum badan saja, tidak boleh dipakai dalam urusan akidah. Adapun pendapat Syekh Muhammad Abduh dalam kaitannya dengan hadis, beliau menolak bahwa hadis ahad untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah. Begitu pula kelompok Mu'tazilah, mereka menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam masalah akidah. Selanjutnya makalah yang keempat, yaitu tentang pengujian hadis ahad dengan qiyas.
Yang pertama, definisi kias secara terminologi. Terdapat berbagai definisi sesuai dengan pandangan masing-masing para ahli. Usul fikih salah satu diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Abdul Al-Wahhab Al-Khalaf. Kias adalah menyamakan sesuatu masalah atau kejadian yang tidak ada nasnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Yang hal ini dilakukan karena adanya persamaan ilat antara kedua masalah tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang hakikat kias. Amir Syarifuddin mengemukakan hakikat kias itu terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama yaitu suatu wadah atau suatu hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut makis alaih atau ashal atau musyabbah bih. Yang kedua yaitu suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara'. Ini disebut makis atau furu' atau musyabbah. Yang ketiga yaitu hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum. Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum syar'i pada ashal. Hal ini disebutkan hukum ashal. Hal ini tuh disebut dengan hukum ashal. Yang keempat, ilat, hukum yang terdapat pada ashal yang terlihat pula oleh para mujtahid berada pada furu'. Baik dari definisi maupun dari hakikat kias di atas, terlihat bahwa kias merupakan hasil yang ijtihad dari para mujtahid. Pengujian hadis ahad dengan kias di kalangan ulama Ahnaf. Yang pertama, jika perawi hadis ahad adalah seorang yang faqih, maka riwayatnya dapat dijadikan hujah dan wajib diamalkan. Yang kedua, namun jika diketahui perawi hadis ahad tersebut ternyata tidak faqih, maka yang didahulukan adalah kias dan hadis ahad. Hadis ahad itu diabaikan. Pengaruhnya terhadap eksistensi dalil hukum bahwa pertentangan di antara dua dalil hukum yang ada merupakan suatu hal yang lazim saja dan kajian hukum Islam. Dikatakan lazim karena memang ada kalanya terjadi benturan atau pertentangan antara dua dalil hukum terhadap satu masalah yang sama, maka konsekuensinya salah satu dalil hukum harus ditinggalkan. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.